Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Kedudukan Hukum Perikatan Islam dalam Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia. Untuk anggota kelompok dari kami yaitu pertama saya sendiri atas nama Iksan Rahmat Wahid dengan NIM 202111354. Kemudian yang kedua yaitu Vina Azizatul Husni dengan NIM 202111369. Yang pertama yaitu perbankan syariah. Pengertian perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang, serta untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Kemudian untuk pengertian dari perbankan syariah sendiri, yaitu suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan pengiriman uang. Selanjutnya yaitu dasar hukum perbankan syariah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya tidak boleh melakukan transaksi riba dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang badil, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba wa adhafa mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah tersebut ada 3, yaitu yang pertama penghimpunan dana, penyaluran dana, dan yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dalam prinsip syariah, dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dari simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata-mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan sementara uang untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Kemudian bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prinsip waqdiyah. Itu produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing-masing produk pendanaan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip al-mudharabah. Al-mudharabah yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penyaluran dana. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Kemudian ada juga yaitu prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa
Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu, sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa opsi. Presentasi selanjutnya yaitu asuransi syariah yang akan dilanjutkan oleh Mbak Vina Zizatul Husni. Pada Mbak Vina Zizatul Husni saya persilakan. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan sebuah risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual dengan melibatkan para peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran serta Sunnah. Unsur-unsur asuransi syariah. Yang pertama adanya pihak tertanggung, yang kedua adanya pihak penanggung, yang ketiga adanya perjanjian asuransi, yang keempat adanya pembayaran premi, yang kelima adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita tertanggung. Akad asuransi syariah. Yang pertama akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad ini dibentuk menggunakan mudharabah. Yang kedua akad tabarruk. Akad ini merupakan bentuk dari seluruh akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata karena tujuan komersial. Dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 18, yang kedua surat Al-Maidah ayat 2, yang ketiga surat Quraisy ayat 4. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama keadilan, yang kedua tolong-menolong, yang ketiga kerjasama, yang keempat amanah, yang kelima kerelaan, yang keenam larangan riba, yang ketujuh larangan judi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.